Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue ya, Aditya Handaya Putra. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan bahas modul teori mikroekonomi kedua, pertemuan 8, yaitu tentang model oligopoli. Nah, di sini buat latihan soal itu ada 2 soal ya. Latihan soal praktikum sama soal mandiri. Ada satu lagi modul praktikum itu udah dibahas ya di video praktikum, jadi nggak perlu disampaikan lagi di sini. Nah, kita bakal bahas 2 soal nih tentang model oligopoli. Oligopoli itu apa sih? Jadi oligopoli itu kan pasar itu ada 3, ada monopoli, oligopoli, sama persaingan sempurna gitu ya. Nah, kalau oligopoli ini cuma ada beberapa perusahaan gitu yang memproduksi produk yang sama gitu. Oke, langsung aja kita ke soalnya ya. Yang pertama, diasumsikan untuk penyederhanaan suatu monopolis tidak memiliki biaya produksi, TC-nya 0 ya, dan menghadapi kurva permintaan Q-nya 150 min P. Sebentar, kita coret-coret ya. Ini buat teman-teman yang mau nanya bisa di komen ya. Oke, kita coret-coret. Nah, di sini tidak memiliki biaya produksi ya, berarti TC sama dengan 0, Q-nya sama dengan 150 dikurang P. Monopolis nih, berarti cuma satu perusahaannya, jadi kalau P-nya sama dengan 150 dikurang Q. Oke, hitung kombinasi harga dan kuantitas output. Harga P, kuantitas output Q, yang memaksimumkan laba P-nya maksimum pada monopolis. Hitung juga besarnya labanya. Nah, memaksimumkan laba kita ketahui dengan syaratnya kan P aksennya itu sama dengan 0. Nah, laba itu sendiri itu kan total revenue dikurang total biaya ya. TC-nya kan tadi 0 ya, berarti kan labanya sama dengan P kali Q. Tuh. Oke, mungkin ini bahasa umum dulu, nanti kita bahas soalnya secara detail. Kayak gitu. Jadi nanti PQ-nya ini diturunin terhadap Q kan, PQ-nya diturunin sehingga didapatkan nilai berapa Q-nya gitu, sehingga nanti nilai P-nya dapat dan dapat deh labanya berapa. Nah, yang B ini misalkan perusahaan kedua masuk pasar, anggap Q1 sebagai output perusahaan pertama dan Q2 output perusahaan kedua. Nah, permintaan pasarnya kan tadi kan awalnya kan Q sama dengan 150 min P ya. Nah, Q-nya sekarang ini dari 2 perusahaan yang supply gitu. Makanya di sini Q1 tambah Q2 ini sama aja kayak Q gitu. TC-nya sama 0, tidak memiliki biaya produksi. Dan disuruh pakai core note. Nah, core note itu apa? Itu MR1 sama dengan MC1, MR2 dengan MC2 ya. Nah, ini kita ingat-ingat core note itu apa sih gitu, rumus yang dipakai untuk model keseimbangannya. Sama cari output sama harganya berapa. Nah, hitung labanya juga. Nah, di sini untuk yang B kayak gitu. Terus yang C itu kita bandingin A sama B. Yang terjadi sama bandingin juga sama kondisi persaingan sempurna. Itu nanti berapa harganya, berapa kuantitasnya itu bisa dibandingin gitu. Dan juga berapa labanya. Kira-kira berapa aja sih gitu nilainya. Oke, langsung aja mungkin kita masuk ke soalnya ya. Nah, oke. Nah, ini udah gue tulis soalnya, jadi tinggal dibahas aja. Nah, tadi ya tidak punya biaya produksi. Udah, kita ganti warna deh biar kelihatan bedanya yang baru kita bahas. Nah, pertama kan nentuin P, Q sama P-nya ya. Maksimum kan P aksen sama dengan 0 ya, clear ya. Ini yang tadi saya TC. Ketika dikali nilainya nih 150 Q min Q kuadrat. Clear ya di sini. Nah, P aksen kan dengan 0 kan, turunin aja gitu kan. Berarti 0 sama dengan 150 min 2 Q, ini 2. Q-nya sama dengan 75.
Nah, tadi Q sama dengan 150 min P. P sama dengan 150 min Q. Nah, tinggal masukin P-nya jadinya 75. Terus labanya berapa? Nah, labanya kan tadi kita ketahui PQ kan. Kaliin aja. P kali Q 75 kali 75 itu 5625. Itu yang A. Terus yang B. Yang B itu oligopoli, ini ada dua poli sih. Kalau dua tuh dua poli. Kalau tiga tripoli ibu kota Libya, nggak lucu sih. Oke, kalau yang dua itu Q-nya itu dipengaruhi oleh dua perusahaan, yaitu Q1 tambah Q2 gitu. Makanya fungsinya jadi kayak gini. Kalau kita nyari fungsi P-nya sama dengan 150 dikurang Q1 dikurang Q2. Oke, TC-nya sama 0 dua-duanya. Kita nyari P Q1 Q2. Nah, kita harus pakai model Carnot nih di aturannya. Nah, model Carnot kita pahami lagi, itu ini gitu, MR1 sama dengan MC1, MR2 sama dengan MC2. Nah, kita cari TR-nya dulu sebenarnya MR kan. MR itu kan DTR per DQ ya. Nah, cari TR1 dulu, berarti P kali Q1. P-nya kan tadi diketahui ini ya. Nah, kali Q1 dapat nih ini. TR2-nya sama kayak yang ini ya, P kali Q2 berarti dapat yang ini. Setelah itu kita turunin masing-masing ya. MR1-nya berapa, MR2-nya berapa. Nah, MR1 turunin jadi ini 150 min 2Q1 dikurang Q2. Nah, MC itu kan DTC per DQ ya. TC-nya kan 0 dipengaruhi terhadap apapun, konstanta diturunkan terhadap variabel itu hasilnya 0. Nah, sehingga ini didapatkan persamaan yang ini ya, 2Q1 tambah 4Q2 sama 300. Sama yang ini juga diturunin, dapat persamaan yang ini. Setelah itu disubstitusikan, didapatkan nilai Q1-nya 50, Q2-nya 50, dan nilai harganya itu 50. Itu Q totalnya berapa? 100. Di totalin. Kalau laba tinggal dikali aja sih. Laba 1 berarti PQ1, laba 2 PQ2 gitu. 2500 sama 2500. Berarti 5000 ya keuntungannya. Nah, ini di sini nih. Nah, ini untuk persaingan sempurna. Ini untuk Carnot. Ini untuk monopoli. Jadi kita ketahui bahwasanya laba untuk monopoli akan lebih tinggi gitu. Kenapa? Ya tadi kan udah diketahui 5625 gitu. Sedangkan harga juga ini monopoli ya, monopoli. Ini PPS. Apa ya? Ketika banyak yang diproduksi itu harganya bakal menurun. Kalau di model ini ya, secara umum ya, ini Carnot. Kayak gitu kira-kira. Jadi kesimpulannya, untuk harga itu monopoli lebih besar dari Carnot, lebih besar dari PPS. Untuk quantity sebaliknya, monopoli lebih kecil dari Carnot, lebih kecil dari PPS. Sedangkan untuk laba itu monopoli lebih besar dari Carnot, lebih besar dari PPS. Kayak gitu kira-kira untuk yang nomor 1. Nah, nomor 2, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 itu sama kayak yang di praktikum sebenarnya. Yang pembahasan praktikum, cuma beda angka aja di sini ya. Nah, di sini diketahui terdapat 2 perusahaan oligopoli. 2 berarti duopoli ya. Dengan masing-masing fungsi biayanya tuh ini, TC1 ini, TC2 ini. Fungsi permintaannya ini. Tahu kita bisa bikin P sama dengan 100 dikurang 0,5 Q1 tambah Q2. Sama aja sih. Nah, di sini tentuin P, Q1, Q2, P1 dan P2 pada 4 kondisi. Yang pertama keseimbangan kuasi kompetitif, yang kedua pada kondisi kartel, ketiga Carnot, dan yang terakhir model Stackelberg. Yang mana itu diasumsikan perusahaan 1 sebagai leader, perusahaan 2-nya sebagai follower. Oke, langsung kita bahas saja ya. Sebelumnya kita review dulu terkait 4 model itu untuk menjelaskan kondisi-kondisi keseimbangannya masing-masing. Nah, jadi kalau model kuasi kompetitif itu keseimbangan tercipta ketika P sama dengan MC1 sama dengan MC2. Sedangkan untuk yang kartel itu marginal revenue kartelnya sama dengan MC1 sama dengan MC2. Sedangkan untuk Carnot itu masing-masing nisa dia, MC1 sama MC1, MC2 sama dengan MC2. Untuk Stackelberg
ya konjektural, terus sifatnya segmen ya, bukan apa stimulan, simultan, bukan simultan, sorry. Ya jadi apa namanya, ini pendekatannya beda, ada yang follower, ada yang leader. Jadi follower itu tergantung pada leader, kayak kita misalnya ngikut siapa, ngikut pemimpin gitu kan. Nah, kasarannya seperti itu. Jadi misalnya jatahnya ada 100, pemimpin kita udah 50, ya kita melengkapi itu gitu. Oh langsung aja kali ya kita bahas ke soalnya. Jadi kita kan suruh nentuin apa P, Q1, Q2, P1 dan P2 nya. Nah kita yang pertama ini kan diketahui nih fungsi TC1, TC2, P nya juga diketahui kan. Oke, yang pertama itu model kuasi kompetitif, yaitu P sama dengan MC nya ya. Nah untuk yang oligopoli 1 berarti kan P sama dengan MC1 ya. Nah di sini kan P nya berapa nih? Price-nya ini ya 100 min 0,5 Q1 min 0,5 Q2. Sedangkan MC-nya MC1 5 kan, jadinya kan diturunkan terhadap Q1 ya 5 nih. Nanti dapetin Q1 tambah Q2 150. Yang oligopoli 2 sama juga, MC2 sama dengan P gitu ya. Tinggal masukin aja, ternyata nanti didapatkan Q2 nya sama dengan 5, Q1 nya 185, P nya sama dengan 5. Nah di sini keuntungan untuk keuntungan kan TR min TC ya, tinggal dikali aja TR min TC. Untuk perusahaan 1 ternyata keuntungannya 0, untuk perusahaan 2 keuntungannya itu 112,5, kecil ya. Nah ini kalau pakai model kuasi kompetitif atau mendekati PPS, mendekati PPS, jadi makanya keuntungannya kecil gitu. Nah lanjut yang kedua, kartel itu MR sama dengan MC gitu kan. Kita tentuin dulu TR-nya gitu kan, sama kayak yang sebelumnya ya, yang 1B kita tentuin TR-nya. Udah kita operasiin sama kayak yang di langkah praktikum, didapatkan nilai P-nya 50, Q-nya Q2 5, Q1-nya 90. Nah di sini karena harganya naik, jumlah Q1-nya turun ya yang diproduksi. Tapi keuntungannya tinggi nih, 4275. Untuk P1, P2-nya tuh 250, tinggi lah ya masuknya. Operasinya sama. Yang ketiga Cornot masing-masing bisa ya. Nah di sini sama operasinya kayak yang nomor 1 juga tadi, Cornot juga ya. Didapatkan nilai Q2 nya segini, Q1 nya segini, P nya segini. Nah, keuntungannya lebih rendah sih untuk P1 nya dibanding yang sebelumnya. Untuk Stackelberg, nah mungkin yang jadi catatannya yang Stackelberg nih. Stackelberg nih urutannya harus diperhatikan sih, sering-sering latihan lah biar mungkin lebih enak nanti dalam mengerjakan soalnya begitu. Nah kalau buat Stackelberg ini, pertama kita nentuin dulu keuntungan maksimumnya gitu. Artinya ketika perusahaan leader itu kan namanya juga pengusaha gitu, ingin memaksimumkan profit gitu. Artinya leader itu ingin memaksimumkan profit gitu. Dan minta sih kan, nah ini kan, nah ini maksimum, kondisi maksimum lah gua. Ternyata ini, nah follower juga pengen gitu kan ngikutin jejaknya si leader itu gitu. Sama kondisinya maksimum labanya berapa gitu. Setelah itu substitusi. Jadi P1 kan dapat nih. Nah, terakhir kan ada ini Q2 ya. Substitusi ini ke sini. Saya itu ya udah dioperasiin. Kan udah dapat nih P1 semua. Nah, ini baru diturunin. Sehingga didapatkan nilai Q1-nya 93,3, Q2-nya 50. Q2-nya 26,6675. P-nya 40. Ya udah, P1-nya dapat ini, P2-nya dapat ini. Nah, ini ada kesimpulan nih dari 4 model itu. Ini agak kurang rapi tulisannya, mohon maaf ya. Jadi untuk Q1 tertinggi itu ada di kuasi kompetitif tertinggi, tapi harganya murah sehingga keuntungannya juga rendah gitu. Sedangkan untuk yang maksimal keuntungan tertinggi itu ada di sini ya. Ini ada di sini. Masuknya di mana? 326. Oh iya, yang Stackelberg belum ya. Caranya 711, atasnya 3266. Nah di sini ketahuan ya mana yang tertinggi, itu yang kartel. Keuntungan P1 tuh tinggi.
Quarter 2 ya lumayan lah. Sekarang Cornot itu menguntungkan si pihak keduanya. Ya, itu relatif sih. Cuma kalau dari kuantiti kita bisa melihat lah mana yang besar mana yang kecil. Kayak gitu sih kurang lebih buat pembahasan mikroekonomi 2 untuk pertemuan 8. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.